remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, ada remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, ada remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, ada remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, ada remaja jam 8. Yesus berkati.
ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, Ibadah remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, Ibadah remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, Ibadah remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, Ibadah remaja jam 8. Yesus berkati. Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah online ya. Ibadah anak jam 7, Ibadah remaja jam 8. Yesus berkati.
Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Minggu tanggal 2 Mei 2021 secara virtual atau daring. Pada saat ini juga akan dilaksanakan baptis anak. Tapi sebelumnya akan saya bacakan Warta Jemaat Lesan edisi Minggu 2 Mei tahun 2021 yang tertata demikian. Info perubahan ibadah Minggu menurut surat nomor 05/GKJW Turen /Romawi 2/2021 tertanggal 27 Februari tahun 2021 tentang iber-iber perubahan ibadah Minggu. Maka kami pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Turen menyatakan: 1. Mencabut isi surat perihal pelaksanaan ibadah Minggu secara tatap muka dengan memperhatikan a. Keselamatan dan kesehatan warga gereja merupakan hal yang paling utama. b. Warga yang terpapar COVID-19 di wilayah Kecamatan Turen yang saat ini cenderung meningkat. c. Pesan dari Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Turen untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. D. Peran gereja dalam rangka membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, ibadah Minggu mulai tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan dilaksanakan secara online. 3. Pelayan baptis anak tetap dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021. Yang keempat, ibadah keluarga yang telah direncanakan secara tatap muka dan yang informasinya telah diumumkan melalui warta gereja, maka untuk pelaksanaannya ditunda terlebih dahulu sampai situasi kondusif. Warga jemaat dimohon tetap mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan tidak mudik. Yang keenam, perihal mekanisme persembahan untuk metode pengumpulan persembahan baik ibadah Minggu, Patuen, Syukur, Perpuluhan, bencana gempa, GKJW Sukoanyar, maupun renovasi, bisa dipilih alternatif sebagai berikut. Yang A, diantar ke gereja ketika jam kerja TU gereja mulai pukul 17.00 sampai 20.00. B, dititipkan ke majelis pendamping atau ketua KRW. Yang C, diantar ke gereja setiap hari Kamis pada pukul 10 sampai 12. Yang D, jika warga menghendaki persembahannya untuk diambil, maka bisa menghubungi ketua KRW atau majelis pendamping. Yang E, ditransfer ke rekening BRI atas nama GKJW Turen atau rekening Bank Jatim atas nama GKJW Turen. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian, doa, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang berikutnya, info dari KPT, jadwal ibadah Patuen daring atau online. Yang pertama, hari Selasa 4 Mei 2021 dilayani oleh Penatua Luki Menahemi pukul 19.00. Yang kedua, hari Selasa 11 Mei 2021 dilayani oleh Diaken Christian Pandu, Pepantan Gedok Wetan pukul 19.00. Informasi persembahan sebagai berikut. Yang pertama, persembahan ibadah Minggu Patuen Syukur Perpuluhan minggu lalu tanggal 25 April 2021 sebesar Rp5.651.000. 2. Segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu Saudara, baik persembahan ibadah Minggu, Syukur, Perpuluhan maupun Patuen. Kiranya persembahan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan di GKJW Jemaat Turen dan Tuhan melimpahkan berkat kepada Bapak, Ibu, serta Saudara.
Info PMJ, permohonan bantuan untuk GKJW Jemaat Sukoanyar. Yang pertama, untuk induk Turen dalam ibadah Minggu tanggal 25 April dan 2 Mei 2021 akan disediakan 1 kotak persembahan yang tertulis persembahan untuk bencana gempa Malang. Yang kedua, bagi warga induk Turen yang mengikuti ibadah secara online dan bermaksud untuk memberikan persembahan bagi bencana gempa Malang, maka bisa dititipkan ke majelis pendamping atau menghubungi sekretaris jemaat. Yang ketiga, untuk pepantan akan diatur dan ditata layani oleh majelis pepantan. Keempat, persembahan yang sudah terkumpul akan dikumpulkan jadi satu baik induk maupun pepantan dan sesegera mungkin disalurkan ke GKJW Jemaat Sukoanyar. Info KPPW, diinformasikan kepada ibu-ibu jemaat baik induk maupun pepantan bahwa KPPW atau ibu-ibu jemaat Turen akan mengadakan ibadah dalam rangka Paskah dan Hari Kartini yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 15.00 atau jam 3 sore, dan ibadah dilakukan secara live streaming atau online. Oleh sebab itu, dimohon partisipasi dari ibu-ibu untuk mendukung dan mengikuti kegiatan tersebut. Atas perhatian serta partisipasinya disampaikan terima kasih. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah dan di gereja, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam panggilan ibadah. Ibadah minggu dan pelayanan baptis anak saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita saat ini demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah bagian firman yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Bahwa Allah memberikan teladan, Allah mengingatkan kita semua bahwa saya dan panjenengan diharapkan tinggal di dalam Dia, sehingga setiap apa yang kita harapkan Tuhan memberikannya. Mari bersama-sama kita merespon dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan kedua, tinggallah dalam Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sebagai umat kepunyaan juga selalu Engkau ingatkan agar selalu tinggal di dalam Yesus, agar ranting-ranting kami ini berbuah di dalam hidup ini. Akan tetapi sebagai manusia, kami pernah tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab, yang membuat ranting-ranting kami tidak bisa berbuah. Hari ini di dalam ibadah, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami di dalam hidup ini. Tuhan, biarlah ranting kami terus berbuah. Ampuni segala dosa
dan pelanggaran kami. Di dalam ibadah minggu saat ini juga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berkati salah satu majelis jemaat yang akan membacakannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Berkati warga jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Berkati kami juga yang berada di gedung gereja ini, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi pelita terang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8 yang demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang dengan setia melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beribadah, Shalom. Saya percaya dan yakin walaupun ada yang ibadah di rumah masing-masing, tetap karya Allah membersamai panjenengan semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini, perikopnya di situ diberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Ketika saya membaca bacaan ini, saya teringat lagu ketika saya masih di kegiatan anak-anak dengan lagu populer Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Mari kita nyanyikan bersama-sama sambil menghayati bagaimana pokok yang sudah membersamai kita semua. Caranya tinggallah di dalam
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nggih, demikian Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kita diingatkan kembali melalui lagu yang sederhana ini, bahwa kita diajak untuk tinggal di dalam Yesus, agar kita berbuah di dalam kehidupan kita. Bagaimana bacaan kita berbicara tentang hal itu? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 ini merupakan pewartaan Yesus bahwa Israel digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Tanaman anggur menjadi model yang perlu diperhatikan pertumbuhannya dengan seksama. Ranting-ranting tidak dibiarkan tumbuh begitu saja, tetapi mengalami proses perawatan agar semuanya dapat menghasilkan buah. Jadi dalam kehidupan saya dan panjenengan sebagai ranting, kita perlu proses perawatan di dalam kehidupan ini agar hidup kita ini berbuah. Dalam gambaran menyebutkan bahwa Yesus adalah pokok anggur, para murid adalah ranting-rantingnya, Bapa adalah pengusahanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, tinggal pada pokok anggur yang benar dan berbuah banyak menjadi sebuah undangan bagi saya dan panjenengan. Hidup kita diajak untuk tinggal di dalam pokok anggur. Kita adalah ranting. Ini adalah sebuah undangan sebagai umat kepunyaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-6 dari bacaan kita. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita tidak bisa tinggal di dalam ranting, di dalam pokok itu dengan baik, ternyata kita tidak bisa berbuah di dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian ini menjelaskan bahwa meskipun diberi pilihan, Yesus berharap dalam kehidupan saya dan panjenengan untuk tetap berbuah lebat. Tinggal di dalam Yesus seperti sebuah ranting yang memperoleh kehidupan dari pokok anggur dan memerlukan pendampingan atau proses atau perawatan di dalam kehidupan ini. Ajakan Yesus pada para murid agar tinggal berrelasi, melekat kepada Yesus akan berdampak pada hidup yang berbuah. Jemaat yang diberkati Tuhan, buah dari kehidupan yang sejati hanya diperoleh kalau dua hal itu tadi menjadi satu,
Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Jadi tidak bisa Yesus hanya tinggal di dalam kita, kehidupan kita biasa-biasa saja. Dan juga kita harus tinggal di dalam Yesus agar Yesus hadir memberikan kehidupan yang kekal atau memberikan buah yang tidak semu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita di dalam Yesus tetapi tidak memberi ruang dan waktu bagi Tuhan, maka hidup kita pasti berbuah, tetapi buah itu tidak bertahan lama. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ajakan firman Tuhan saat ini agar kita itu ada di dalam Yesus, ranting di dalam pokok dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita berbuah dan buah kita tidak semu, buah kita nyata. Hidup kita juga harus terus berelasi melekat kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Memang kita bisa berbuah, tetapi buah itu tidak bertahan lama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang pertanyaannya, apa yang diperoleh jika kita hidup di dalam Yesus? Apa yang kita dapat di dalam kehidupan ini jika kita memberi ruang dan waktu kepada Tuhan? Ngesel-ngeseli Pak Pendito? Tidak. Yang kita dapat di dalam kehidupan ini jika kita ada di dalam Yesus, jika kita menyatu dengan pokok anggur itu, apa yang kita dapat seperti ayat yang ke-7 dari bacaan kita. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita garis bawahi Alkitab kita, di situ dinyatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berefleksi masing-masing dalam kehidupan saya dan panjenengan. Apakah apa yang kita harapkan Allah sudah memberikan? Jika belum, mari kita merenung. Sudahkah kita sebagai ranting ini benar-benar melekat kepada pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Jika kita tinggal di dalam Tuhan, seperti bacaan kita mendapatkan, bukan sia-sia, bukan menerima kesel, capek dan yang lain, tidak. Tetapi Yesus mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini menegaskan dalam kehidupan saya dan panjenengan. Mari bersama-sama dalam hidup kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapat? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Selamat menghayati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat hening sejenak. Saat hening bisa kita akhiri. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilahkan berdiri. Baik yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai dasar kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan baptis anak. Pada hari ini ada beberapa keluarga yang ingin membaptiskan putra-putrinya. Nama-nama akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat, dipersilahkan. Kami mohon untuk Bapak Ibu yang putrinya kami sebutkan supaya maju ke depan. Kinanti Prameswari, putri dari Bapak Sumaji dan Ibu Agustina Eka Victorini. Anak gede Hamara Jagat Praka Putra, putra dari Bapak Iputu Raka Wahyu Pranata dan Ibu Vidya Puspa Kartikasari. Anak Divya Orli Puspita Kurnianto, putri dari Bapak Yohanes Dwi Kurnianto dan Ibu Marisa Puspita Tias Ayu. Anak Andreas Bagus Setiawan, putra dari Bapak Dwi Edi Septanto dan Ibu Yayu Yuliani. Anak Bastian Diano Putra, putra dari Bapak Purwo Hari Cahyono dengan Ibu Dian Sukaning Tias. Anak Lydia Novelia Sandi, putri dari Bapak Mahardika Bagus Setiawan dan Ibu Elisa Febri Susanti. Anak Dirgantara Kalingga Gajah Gibu, putra dari Bapak Juvensius Rinendra Rera dan Ibu Viva Madya Murdiarti. Anak Prasasti Citra Swastamita, putri dari Bapak Eko Adi Prasetyo dan Ibu Tri Astuti Ika Kurniawati. Anak Kaisih Sang Timur, putri dari Bapak Gani Sih Putra Pamungkas dan Ibu Jenila Puspitaning Ayu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selaku orang tua mereka berharap agar putra-putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra-putrinya ini adalah pemberian Tuhan, juga tidak lepas dari kuasa dosa. Tuhan pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya. Firman Tuhan menegaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Di sini telah tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak kita. Air ini adalah air biasa, namun sekarang dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak-anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya, ini menjadi tanda dan sekaligus menjadi meterai dari janji keselamatan Allah, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara selaku orang tua menyerahkan putra-putrinya di hadapan Tuhan dalam baptisan, kiranya bersedia menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Jemaat dipersilahkan berdiri. Ditujukan kepada orang tua yang membaptiskan. Selaku orang tua, apakah percaya bahwa karya penyelamatan Allah seperti yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib adalah juga berlaku bagi anak saudara? Bagaimana jawab saudara semuanya? Apakah percaya? Selaku orang tua, apakah berjanji akan mendidik dan membimbing anak saudara dengan penuh kasih dan ketaatan kepada Allah pada jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kelak kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka juga berani mengakui imannya kepada Allah? Bagaimana jawab saudara semuanya? Apakah berjanji? Ditujukan kepada warga jemaat, baik yang ada di gereja dan di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat juga bersedia untuk saling membimbing, mengingatkan dalam segala hal, sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Bagaimana jawab jemaat semuanya? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Allah sendiri yang menyertai dan membimbing saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan memberikan pelayanan baptisan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 364, bait yang kedua, berserah kepada Yesus. Orle Puspita Kurnianto, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Gede Hamara Jagat Prakaputra, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kinanti Prameswari,
Kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Andreas Bagus Setiawan, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bastian Diano Putra, kamu dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Amin. Lydia Novelia Sandi, kamu dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dirgantara Kalingga Gajah Gebu, kamu dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Prasasti Citra Swastamita, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kae Sesang Timur, kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita memohonkan doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya akan kasih penyertaan-Mu kepada orang tua kami masing-masing, khususnya orang tua yang membaptiskan putra-putrinya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati, sehingga kelak anak-anak ini dengan imannya mengakui bahwa Tuhan adalah Juru Selamat yang abadi. Kami memohonkan Roh Kudus-Mu untuk membersamai anak-anak kami ini beserta orang tuanya. Kasih Allah sumber berkat, kasih Yesus sumber pengampun, Roh Kudus sumber anugerah yang selalu membersamai orang tua beserta putra-putrinya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami atas nama Majelis Jemaat selamat membersamai putra-putri panjenengan kelak dengan imannya akan mengaku di dalam peneguhan siji. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita akan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bersama-sama boleh menerima pelayanan baptis bagi Bapak Ibu yang telah menyerahkan putra-putrinya. Dan sebagai rasa syukur kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita dengan pujian hidup kita yang benar. Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Sementara pujian ini dipujikan, petugas akan membawa kotak persembahan masuk dalam tempat ibadah.
kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh menyerahkan putra-putri kami di dalam baptis anak pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan senantiasa melawat, menjaga, melindungi negara kami. Secara khusus dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan warga masyarakat untuk tetap setia, untuk tetap taat pada aturan pemerintah, sehingga masa pandemi ini Tuhan akan segera berakhir. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Turen. Kami serahkan mulai dari Bapak Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken, Ketua KRW, Pengurus Rayon, panitia-panitia yang ada, beserta dengan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak dalam usia masa pertumbuhan, usia balita, anak-anak yang dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kepandaian. Anak-anak jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya ketika kami memohon ini Tuhan, Engkau sedang melawat mereka menjamah melalui perawatan yang diterimanya, melalui obat, makanan yang dikonsumsinya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk keluarga yang senantiasa dengan penuh kasih merawat. Kiranya Tuhan juga akan berikan kesabaran, berikan kasih kepada mereka. Bapa yang di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang masih mengalami dampak bencana alam. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga senantiasa mampu bersyukur kepada Tuhan. Ini Tuhan yang menjadi seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Untuk selanjutnya, waktu kami berikan kepada sekretaris. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini kita patut bersyukur oleh karena Tuhan yang menata, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang membimbing, sehingga jalannya ibadah pada hari ini di dalam rangka ibadah baptis anak bisa berjalan dengan baik. Dan tentu peristiwa ini akan menjadi satu kesukacitaan, kebahagiaan dari 9 keluarga yang pada hari ini telah membaptiskan putra dan putrinya. Seharusnya 10 yang kemarin telah mengikuti cawisan. 1 tidak bisa mengikuti baptis anak pada hari ini oleh karena orang tua dari istri Mas Doni yang saat ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita akan juga doakan supaya keluarga Mas Doni diberikan kekuatan serta penghiburan. Dan kebahagiaan ini akan diwakili oleh salah satu dari 9 kepala keluarga yang telah membaptiskan putra dan putrinya. Saya kemarin juga belum tahu siapa yang mewakili. Mari dipersilahkan.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada kami semuanya, para orang tua yang saat ini membaptiskan anak-anak kami. Yang kedua, untuk Bapak Pendeta, juga majelis maupun pihak gereja yang sudah menata layani baptis anak pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kami bersuka cita karena anak-anak kami bisa dibaptis. Kami sebagai orang tua kiranya senantiasa bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami, karena itu adalah kewajiban kami dan tanggung jawab kami, di mana kami di dalam membangun bahtera rumah tangga juga diberikan anak oleh Tuhan. Di dalam kami mendidik anak-anak kami nanti mungkin menurut kami benar, tetapi sebenarnya itu adalah salah. Kami mohon kepada gereja ataupun terlebih terkhusus kepada orang tua kami atau orang tua saksi-saksi kami juga ikut mengingatkan kami, karena ke depan tantangan kami sebagai orang tua tidaklah mudah karena kemajuan teknologi yang membuat kami harus benar-benar mengawasi, mendidik anak kami lebih baik lagi. Itu yang bisa kami sampaikan mewakili orang tua yang membaptiskan anak-anak kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eko Adi Prasetyo yang telah menyampaikan ucapan terima kasih mewakili 9 kepala keluarga yang pada hari ini telah membaptiskan putra dan putrinya. Dan ucapan terima kasih yang telah disampaikan oleh perwakilan dari orang tua yang telah membaptiskan ini akan diterima oleh majelis jemaat yang akan diwakili oleh Ibu Elsie Sasa. Disilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita telah melakukan ibadah baptis anak yang remaja. Kita bersuka cita dan kita sangat-sangat bersyukur sekali. Kami mewakili majelis jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang saat ini juga sudah melakukan pelayanan baptis. Semoga pelayanan diberkati Tuhan. Pada saat ini kami juga merasakan kebahagiaan dan sukacita yang sungguh luar biasa karena Bapak Ibu sudah berkenan menyerahkan buah hatinya untuk menerima tanda suci. Baptis berarti anak kita menerima keselamatan di dalam Tuhan, tetapi sekaligus menjadi komitmen orang tua untuk menyerahkan anak kita untuk dididik, dibina, dikokohkan dan dimantapkan menjadi umat Allah yang berkenan di hadapannya. Kita punya tanggung jawab untuk bisa mendidik, menuntun, mengarahkan jalan mana yang benar, yang sesuai dengan maksud Tuhan. Terlebih di tengah-tengah perkembangan dunia yang sungguh luar biasa, inilah saatnya kita meletakkan fondasi yang kuat agar anak-anak kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kami majelis jemaat mengucapkan selamat dan mohon maaf bila dalam pelayanan ibadah pagi ini banyak kekurangan. Terima kasih, mohon maaf, Tuhan memberkati.
Terima kasih Ibu Estri Sasa yang telah menerima ucapan terima kasih dari keluarga yang telah membaptiskan putra dan putrinya. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan pada baptis anak ini Bapak Pendeta tidak bisa menyelesaikan tugas pelayanan sampai akhir. Oleh karena jam 7 Bapak Pendeta juga akan melayani peneguhan CD anak-anak kita yang ada di Pepantan Pojok. Oleh karena itu kami mohon maaf sekali lagi manakala Bapak Pendeta tidak bisa melanjutkan sampai akhir dalam ibadah baptis anak pada hari ini. Demikian Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami mengingatkan supaya Bapak Ibu tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sucikan Kidung Jemaat 363 ayatnya yang pertama, bagi Yesus kuserahkan, dan selanjutnya. Yesus kuserahkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.